Oh, baik. Kita punya hutang, lalu sudah datang musim berkurban. Mana lebih utama, membayar hutang lebih dahulu atau berkurban? Tergantung hutang itu sudah jatuh tempo atau tidak. Kalau hutangnya sudah jatuh tempo dan pemilik hutang atau pemilik uang itu sudah marah-marah, maka di saat seperti itu, maka kewajiban membayar hutang lebih utama daripada berkurban. Karena kurban itu tetap pada hukumnya sunnah muakkad menurut jumhur ulama, sedangkan bayar hutang wajib segera. Tapi kalau belum jatuh tempo, maksudnya dia kasih bayi becut-becut, bayar sikit-sikit, dan kita kalau berkurban pun tidak mengganggu hutangnya, itu silahkan berkurban. Ya, itu lebih utama berkurban. Dan ini bersambungan dengan pertanyaan dari Bapak, mana lebih utama kita membayar hutang, kita berhutang, apakah kita disuruh berhutang untuk berkurban atau lebih bagus tidak kurban? Disuruh berhutang. Makanya mazhab Malik dan Hambali dengan tegas menyebutkan dalam kitab-kitab mereka, man istata'a yastadin falyastadin. Barang siapa yang mampu untuk berhutang demi kurban, maka berhutanglah lebih dahulu. Dengan syarat mampu, maksud mampu bayar. Contoh PNS, gaji belum keluar, musim kurban telah datang, maka berhutanglah lebih dahulu, lalu dia nanti begitu keluar gaji, dia bayar. Kalau tak bayar, dia kita kurbankan berikutnya. Nah, jadi tetap disunnahkan berhutang, Pak. Tapi yang tadi terlilit hutang. Kalau terlilit hutangnya bayar hutang ini. Kalau sudah jatuh tempo. Karena matlul ghani zulmun, menunda-nunda hutang zalim. Begitu. Kemudian pertanyaan kedua, masalah ngaji di kuburan. Ini singkat saja Pak Kanawate. Ngaji di kuburan itu memang tidak ada dalil khusus. Cuma di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi mengutip perkataan Imam Syafi'i, di hari pertama meninggal disunnahkan bagi ahli keluarga membaca Quran. Di saat tamu-tamu yang penziarah lain sudah pulang, ahli keluarga disunnahkan membaca Quran, dan disukai kalau khatam. Kalau bisa khatam disukai. Cuma kalau untuk hari-hari berikutnya sambung sampai 7 hari, 8 hari, wallahu alam. Saya tidak tahu dari mana dalil. Ada yang mengatakan bahwa itu mengambil hikmah supaya pahala baca Quran nanti turun di situ. Cuma yang jangan memahami seakan-akan malaikat tidak datang kalau masih ada orang ni yang baca Quran. Itu melecehkan malaikat. Karena nanti begitu malaikat mau tanya, ini dalam pemahaman yang salah ini. Begitu malaikat lihat, macam naura engkau? Kakak nak jadi kedanyang ilai. Makanya itu si Said Akil Sirat itu dia pernah bicara apa? Entah bercanda, entah benar. Tapi gayanya kayak gaya serius. Dia mengatakan apa? Kuburan Gus Dur belum pernah ditanya sampai hari ini. Kenapa? Karena naura tapi. Jadi salah satu pemahaman yang salah menganggap kalau baca Quran terus-terusan, maka malaikat tidak datang-datang untuk menanyai. Tapi hari pertama disunnahkan. Hari pertama. Bagusnya ahli keluarga. Enggak ada salah, Pak. Kita yang ahli keluarga, anak baca Quran. Suruh orang lain, sewa orang lain, anak baca Quran. Makanya ketika kita tanya sama orang yang baca Quran itu, waktu mamakmu meninggal, engkau ada baca Quran di depan kuburan mamakmu? Juga dia jawab, tidak ada. Kenapa di mamak aku engkau mau? Kan begitu. Ini juga perlu difikirkan. Maka paling bagus apa, Pak? Wakafkan. Itu wakaf itu tidak ada khilaf. Tetap sampai ke ahli kesimaian. Begitu. Kemudian pertanyaan berikutnya, kurban bagi orang haji di sisi mazhab Syafi'i tetap disunnahkan. Orang berhaji tetap disunnahkan kurban. Jadi selain dam dia juga kurban. Cuma kalau dia berkurban disunnahkan di sana. Cuma bagi yang tidak berhaji itu tetap makruh, tidak boleh memindahkan kurban dari sumber harta. Jadi kalau kita baca kitab mazhab Hanafi memakruhkan memindahkan kurban dari sumber harta, dari tempat minta rezeki. Kalau Syafi'i, Maliki, Hambali itu langsung mengharamkan, tidak boleh memindahkan kurban dari sumber harta. Maksud sumber harta tempat kita cari rezeki. Yang masih boleh yaitu tidak melebihi jarak boleh qasar salat. Masih boleh memindahkan tidak melebihi jarak boleh qasar salat. Jarak boleh qasar salat berapa? 2 marhalah, 4 burud, 16 farsah atau sama dengan 90 km, 89 atau 90 km. Jadi jangan pindahkan melebihi itu. Kenapa? Pertama, karena sejarah Nabi tidak pernah memindahkan kurban dari kota Madinah. Yang kedua, yang paling berhak menerima kurban kita adalah orang-orang di tempat kita mencari harta. Jadi jangan pindahkan ke kampung halaman. Beda dengan zakat fitrah. Zakat fitrah di mana malam berhari raya kita berada di situ kurban. Di situ zakat. Zakat harta di mana sumber harta, sama dengan kurban.
maka jangan pindahkan. Oleh karena itu, bagi yang tak berhaji, kurban di mana sumber harta, sejarak 90 km kanan kiri depan belakang. Tapi kalau berhaji, khusus bagi mereka kurban di sana. Dan kita di sini tak perlu kita kasih uang ke sana ya kurban di Mekah. Karena kita ada yang mengatakan bagusnya kurban di Mekah, jom peng baru haji ya kurban ini. Itu tidak ada suruhannya begitu, Pak. Di mana sumber harta. Kau pun tak kirim ke dia. Orang fakir miskin di sekitaran kita lah yang paling layak mendapatkannya. Begitu. Ya. Kemudian apa tadi? Betina itu boleh dikorbankan. Ini sudah saya jelaskan juga minggu yang lalu. Betina boleh dikorbankan. Cuma ketika ditanya kepada jumhur ulama mana lebih utama, jawaban mereka az-zakaru afdalu minal unsa. Yang jantan lebih utama daripada betina. Tapi betina sah. Makanya tadi disebutkan jangan diperah susunya. Nah, itu menunjukkan bahawa betina juga sah untuk dikorbankan. Begitu. Kemudian ada Pak Yurius. Ada Pak Julius, apa Arius apa tadi? Sudah terjawab pindahkan korban itu jangan, Pak. Kecuali Pak, ada kecuali, lupa saya kata. Kecuali tempat yang kita pindahkan betul-betul membutuhkan. Miskin semuanya atau terjadi bencana. Yang berwujud itibit dari 10 km pun. Itu kirimkan ke mana saja. Kalau sedang terjadi bencana atau sangat dibutuhkan baru dibolehkan. Kalau aman-aman, kurban di mana tempat sumber harta. Kemudian pertanyaan berikutnya, mendandan, memberi make up pada binatang kurban biasanya terjadi pada akikah. Akikah orang sering kasih bedak kambing, dipakai lipstick, kemudian pakai maskara, pakai blush on, kemudian gepek-pek obat merah-merah, lalu dikasih cermin. Waktu dikasih cermin, hinan ke kambing bingung, nyolong pekon, karena dia bingung dia lihat dia apa. Nah, apakah sampai begitu? Allah alam, saya tidak mendapatkan sampai harus segitunya. Walaupun tak ada larangan, hai pun larangan man. Tak peduk bedak apa kami kah ada larangan tapu. Kan? Cuma tidak sampai segitunya sunnah yang disuruh. Disuruh perbagus, pelihara. Tak mesti harus tak perlu bedak. Karena tak ada hubungan antara make up dengan kambing. Tapi kalau kita pelihara tadi dengan baik, itu berhubungan. Memeliharanya dengan baik itu berhubungan dengan penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.